Dari persidangan perdana Richard Eliezer hari ini yang menarik di kasus pembunuhan Yosua yang menyedot perhatian masyarakat bahwa pihak Barada Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi di sidang hari ini. Nah, apa artinya dalam situasi yang membuat Eliezer jadi terdakwa pembunuhan berencana? Siang ini kita akan bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar melalui sambungan Zoom. Pak Abdul Fikar, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke. Oke, ini yang berbeda dengan persidangan kemarin adalah hari ini Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi. Kuasa hukumnya juga tidak mengajukan eksepsi untuk kliennya terdakwa Eliezer. Ini bagaimana melihat dari apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Eliezer ini, Pak Abdul Fikar? Ya, saya kira bukan hal yang aneh ya, bahwa seorang terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi ya, karena yang pertama pasti pertimbangannya adalah lebih pada soal efisiensi waktu gitu ya. Karena eksepsi itu kan hanya mengkritisi segi formal dari sebuah dakwaan gitu ya. Apakah perbuatan yang dituduhkan di dalam dakwaan itu eh, apa beralasan atau tidak, cukup ada latar belakang dan alasannya atau tidak gitu ya, bukan soal tepat gitu. Kalau tepat nanti dianggap sudah terbukti gitu ya. Padahal belum dibuktikan ini dakwaan ya. Yang kedua soal apa namanya, waktu ya, soal waktu, apakah eh, waktu pengajuan persidangan ini masih dalam tenggang waktu yang memang diperkenankan oleh undang-undang. Karena setiap tindak pidana dan ancamannya dengan segala macam ancaman penjaranya itu adalah ada batas waktunya, ada masa daluarsanya gitu. Nah, itu sebenarnya materi eksepsi itu sekitar itu. Apakah pasal yang didakwakan itu sudah daluarsa atau tidak? Karena waktu gitu. Nah, yang ketiga soal apa namanya, kompetensi peradilan, yaitu kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengadili. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan punya kewenangan untuk mengadili? Apakah umpamanya Pengadilan Negeri Majenang seharusnya, karena umpamanya tindak pidananya terjadi di Majenang umpamanya ya, atau rentetan kejadiannya terjadi sejak di Majenang sampai di Jakarta umpamanya. Nah, itu kalau eksepsi itu sekitar itu ya, Hmm. sekitar apa namanya, eh, surat dakwaan tapi segi formalnya gitu ya, segi formal sebuah dakwaan diajukan di sebuah peradilan gitu. Nah, jadi soal tempat, soal waktu, dan soal apakah tindak pidananya tepat. Nah, karena itu kalau kemudian tersangka, terdakwa dan penasihat hukumnya merasa apa namanya, sudah ada tidak ada hal-hal yang prinsipil gitu yang bisa diajukan kritik, mengkritisi dakwaan ya, maka ya lebih bagus, memang kalau menurut saya lebih bagus tanpa ada eksepsi ya, bisa bisa dijalankan terus. Nah, ini kan bukan berarti bahwa pengacara tidak bekerja, bukan ya, mereka pasti bekerja juga, dia akan melakukan proses pembelaan nanti di proses pembuktian gitu. Apakah dengan mengkritisi keterangan semua saksi gitu ya, atau juga umpamanya dengan mengajukan saksi yang meringankan dan sebagainya. Saya kira begitu, Mbak. Oke, tapi kalau eksepsi yang disampaikan di persidangan kemarin oleh Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati, apakah menurut Pak Fikar sudah tepat? Ya, nomor satu, eksepsi itu hak ya. Jadi kalau digunakan ya nggak apa-apa. Soal tepat atau tidak tepatnya itu nanti yang akan menilai adalah hakim gitu. Umpamanya ada pernyataan mengenai soal yang saya tangkap kemarin ya, soal apa namanya, dakwaan disusun hanya berdasarkan keterangan satu saksi gitu Hmm. ya. Nah, tidak dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya atau tidak diperkuat. Nah, boleh, tidak apa-apa eksepsi seperti itu. Nanti hakim akan menilai ada kebenarannya atau tidak gitu. Nah, itu kemudian bahwa ini sebenarnya sudah masuk pokok perkara. Perintahnya hanya menghajar, bukan perintah membunuh umpamanya gitu ya, untuk bukan perintah menembak. Kalau itu sebenarnya sudah masuk pokok perkara ya. Eh, tapi nggak apa-apa kalau mau dikemukakan di eksepsi, karena seringkali eksepsi juga dipakai forum oleh tersangka dan penasihat hukum itu untuk menjelaskan kepada publik gitu ya. Seolah kan
dakwaan itu kan mensugesti bahwa seolah-olah seseorang itu sudah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan gitu. Nah, eksepsi ini bagian dari menjelaskan juga kepada publik bahwa perbuatan yang dilakukan, yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu tidak persis seperti itu. Nah, jadi eksepsi juga bisa bisa menjadi apa namanya alat untuk apa namanya mengemukakan penjelasan kepada publik tentang apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh terdakwa. Gitu, Oke, Mbak. ini tapi kan yang lain mengapa akhirnya persidangan Richard Eliezer terpisah karena ada disematkan justice kolaborator di Richard Eliezer. Tapi kalau tadi kita lihat dakwaan kan sebenarnya tidak ada disinggung soal itu ya Pak Fikar. Sebenarnya nanti Iya, status justice kolaborator ini akan dijadikan pertimbangan di bagian mana persidangan Pak Fikar? iya. Justice kolaborator itu ya pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap seterang-terangnya, Mhm. sereal-realnya sebuah peristiwa pelanggaran hukum ya atau sebuah peristiwa kejahatan gitu. Nah, itu maksudnya. Uja apa maksud akhirnya dari justice collaborator itu sebenarnya menangkap the big fish-nya, menangkap ikan besarnya gitu ya atau pelaku utamanya. Nah, dalam konteks peristiwa ini kan sudah jelas sebenarnya, ya kan? Sudah ada tuh pelaku besarnya atau the big fish-nya ada, ya. Orang yang mengatur dan mengorganisasikan peristiwa ini sudah ada, ya. Ada FS, ada dan sebagainya, ada beberapa Mhm. orang itu kan. Nah, itu sebenarnya sudah apa namanya sudah mulai terbuka gitu. Artinya bahwa justice kolaborator yang disematkan oleh LPSK kepada Baradae ini ada manfaatnya gitu untuk membongkar atau untuk menjelaskan seluruh peristiwa yang berkaitan dengan apa namanya peristiwa kejahatan ini. Nah, ini akan menjadi menjadikan kompensasi bagi justice kolaborator atau bagi siapa Baradae ini ya baik nanti dalam penuntutannya ya dalam penuntutannya oleh jaksa maupun pada putusannya nanti oleh hakim gitu. Dia akan diberi keringanan ya kalau menurut aturannya seperti itu. Justice Mhm. kolaborator itu karena dia membantu penegakan hukum maka dia akan diberikan kompensasi berupa tuntutan yang lebih ringan atau putusan yang lebih ringan gitu ya. Nah, pernyataan bahwa dia memang apa namanya mempermudah jalannya persidangan nanti akan termuat di dalam putusan gitu atau di dalam tuntutan jaksa nanti ketika jaksa itu membuat tuntutan seharusnya umpamanya dituntut 15 tahun tapi dia cuma dituntut 10 tahun nah itu biasanya dijelaskan oleh jaksa Mmm. kenapa peran Eliezer ini padahal dia pelaku penembakannya gitu ya tapi dia dituntut lebih ringan dari yang seharusnya. Nah, itu bagian dari peran-peran ini Baradae ini sebagai justice collaborator. Begitu, Oke. Mbak. Ini juga di sidang hari ini tadi kuasa hukumnya meminta 4 terdakwa yang kemarin sudah sidang dijadikan saksi di pekan depan menjadi saksi pertama. Itu biasanya lazim, Pak Fikar, dilakukan seperti itu? Nah, mengajukan saksi sebenarnya sepenuhnya menjadi otoritas jaksa, ya. Sepenuhnya ini menjadi otoritas jaksa Mhm. karena jaksa yang membuat dakwaan. Maka jaksa yang paling punya kepentingan untuk membuktikan dakwaannya. Bagian mana dulu yang akan dia buktikan. Maka kemudian barulah dia menyusun apa namanya saksi-saksi mana yang harus lebih dahulu diajukan. Untuk membuktikan bagian ini maka harus saksi ini. Nah, itu sebenarnya sepenuhnya menjadi otoritas jaksa. Nah, tapi nggak apa-apa. Apa namanya terdakwa boleh minta kepada hakim ya untuk kemudian itu diperiksa. Nah, tinggal nanti apakah hakim memerintahkan kepada jaksa untuk membawa saksi-saksi itu. Tapi kalau saya Oke. dengar tadi hakim kan sudah memerintahkan supaya jaksa membawa saksi-saksi yang memang harus diperiksa pada pekan depan kalau nggak salah begitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Abdul Fikar, siang hari ini Oke, sudah, oke, membahas soal sidang perdana Eliezer di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak oke, Fikar. oke, sama-sama.